Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial cara jahit kemeja oversize beserta ada polanya dengan format PDF yang bisa kalian beli via Shopee. Linknya ada di description box. Ini dia kain yang aku pakai, lightweight cotton. Jadi jenis katun yang ringan dan juga dia agak sedikit nerawang, tapi masih aman lah ya untuk dipakai. Kalian juga bisa pakai kain jenis lain, mungkin kain satin atau flanel atau ya another fabric yang mungkin kalian suka. Kain ini butuh sekitar 1,75 sampai 2 meter, tapi karena aku cari amannya aku pakai kain 2 meter aja. Yang perlu kalian siapin selain kain adalah pola. Jadi pola yang kalian dapat nanti formatnya adalah PDF. Kalian print di rumah lalu kalian susun berdasarkan abjad. Nanti ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian B1, B2, B3 dan seterusnya. Kalian tinggal urutin sesuai dengan manual instruction yang kalian dapat. Ini dia pola-pola yang kalian butuhin. Pastiin kalian sudah potong semuanya sesuai instruksi ya. Untuk kain yang mungkin akan nyusut kayak kain viskos dan rayon, jadi sebaiknya kalian cuci dan setrika terlebih dahulu ya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, buat pola yang ada tulisannya fold line itu artinya kain dilipat seperti ini, baru diletakkan pola di atasnya ya. Karena bagian back yoke ini butuh 2 piece, jadi ini kain yang ada lipatannya ini dilipat jadi 2 kayak gini, jadi biar sekali gunting udah dapat 2 piece. Siapin juga kain pelapis untuk bagian kerah, bagian manset, juga bagian lubang kancing. Di sini kain pelapis yang aku pakai itu Viselin ya. Ini dia kain pelapisnya udah siap, dipotong sesuai pola, kemudian kalian tempel dengan cara disetrika. Untuk bagian manset ambil 2 piece aja ya bagian mansetnya, kemudian dilipat selebar 1 cm gini, kemudian kita setrika. Kemudian ini kita ambil pola bagian manset tapi dengan kambuh yang sudah digunting, buat kita jiplak ke dalam manset yang tadi udah kita setrika yang selebar 1 cm gitu atasnya, kita jiplak. Hanya 2 piece saja ya yang dijiplak. Kemudian kita beralih ke bagian badan depan. Ini kita akan menandai bagian yang nanti akan jadi lubang kancing. Nah, untuk nandainnya better kalian pakai kapur atau digunting cekris biar nggak hilang, karena nanti ini bagian ini kan akan disetrika dengan Viselin. Nah, sedangkan ini pulpen yang aku pakai itu pulpen yang bisa hilang kalau kena panas. Jadi aku agak-agak lupa nih. Nah, lanjut kita tempelin Viselin selebar 4 cm ke dalam tempat yang akan jadi lubang kancingnya itu loh. Lalu kemudian kita lipat dulu selebar 1 cm, dipres pakai setrika ya. Kalau udah kita lipat lagi selebar 2 cm. Ini nanti buat tempat lubang kancing dan tempat kancingnya ya.
Setelah dilipat selebar 2 cm langsung kita jahit, tapi sayang ini videonya nggak ke-record ternyata pas ngejahit. Dan lakukan juga hal yang sama di bagian depan di sisi yang satunya ya. Bagian badan depan sudah, sekarang kita beralih ke bagian badan yang belakang. Kita akan menandai di bagian yang nantinya akan jadi lipitan. Juga jangan lupa di bagian senternya, di bagian tengah ini kita gunting checklist sebagai penanda ya. Nah, lalu gini nih caranya bikin lipitan. Ini dari tengahnya, dari center, kita ambil 2 titiknya sebelah kiri, lalu juga 2 titik di sebelah kanan. Kita satuin kayak gini. Nah, kalau udah kita sematin jarum pentul jadi buat penanda. Terus kita jahit sepanjang kurang lebih 5 cm ya. Kalau udah dijahit kayak gini, tinggal kita buka aja. Terus kita satuin. Lanjut dijahit sesuai kampuhnya 1 cm ya. Kalau udah kita jahit gini, terus kita press, disetrika sampai bagian bawahnya. Kemudian kita lanjut dengan menyatukan badan belakang bagian atas dengan badan belakang yang tadi udah kita lipit itu ya. Diperhatiin ya teman-teman posisinya biar nanti pas ngejahit itu nggak kebalik. Kemudian kita jahit di bagian yang udah kita tandai dengan jarum pentul itu. Kalau udah gini, terus kita rapikan dengan cara dipres, disetrika. Kita rapikan bagian bahunya, kemudian kita sematkan dengan jarum pentul. Lalu, ini kita satukan ya bagian badan belakang dengan bagian badan depan. Jadi cara jahitnya itu bagian baik ketemu dengan bagian baik gitu ya. Dan disematkan dengan jarum pentul lagi. Dan lakukan hal yang sama juga di bahu sisi yang satunya. Setelah itu juga di bagian samping kanan kiri badan disematkan juga jarum pentul, kemudian kita akan jahit bagian bahu dan bagian sisi kanan dan kiri. Ini dia bagian bahu juga bagian sisi kanan kiri setelah dijahit dan diobras. Untuk bagian bahu aku kasih jahitan tindas seperti ini biar lebih rapi. Sekarang kita beralih ke bagian tangan. Ini adalah pola manset yang kambuhnya udah dipotong, kemudian kita jiplak ke mansetnya. Jadi ini dijiplak di manset yang tadi sudah dipres 1 cm di bagian atasnya ya. Kalau sudah, terus kita pasangkan seperti ini, disematkan jarum pentul dan kita jahit. Gunting keliling sisa jahitan manset, jadi nanti ketika dibalik biar kelihatan lebih rapi. Setelah dibalik dan ini sudah dipres, sudah disetrika jadi lebih rapi. Nah, kita akan menandai di bagian atasnya sini. Jadi nanti ketika kita satukan dengan bagian lengan atas itu lebih mudah. Lalu kita beralih ke bagian lengan atas. Di sini ada yang tulisannya cut. Kita potong dengan gunting untuk bukaan lengan.
Kemudian di bagian bukaan lengannya itu kita akan jahit dengan bisban. Bisban yang aku pakai ini adalah bisban yang sudah jadi yang bisa dibeli di e-commerce. Kalian boleh pakai bisban dari kain yang sama. Setelah itu kita satukan bagian lengannya. Sebelumnya kita pin dulu, dikasih jarum pentul biar memudahkan. Dan selanjutnya kita jahit. Ini dia hasil lengannya setelah dijahit dan diobras. Kemudian nanti di bagian ujung lengannya ini sekelilingnya akan kita bikin kerutan. Setelah bagian tangan dikerut seperti ini, lalu disatukan sama bagian manset. Ini di bagian dalamnya seperti ini. Dan jangan lupa disematkan dengan jarum pentul biar gampang pas ngejahitnya. Setelah dijahit, balik manset ke arah luar seperti ini, kemudian rapikan dan dijahit secara perlahan. Jahit manset sekitar 1 mm, kecil saja, perlahan agar jahitannya itu lebih rapi. Kemudian ini opsional aja, boleh dijahit boleh enggak. Ini aku tindas sekitar setengah sentimeter. Kalau bagian lengan udah jadi kayak gini, sekarang kita tinggal satuin dengan bagian badan. Kita cari dulu bagian tengahnya, kita checklist sebagai tanda. Terus juga kita tandain juga bagian depan dan belakangnya, biar nanti nggak ketukar pas dipasangin ke bagian badannya. Ini ya cara yang aku lakuin kalau menyatukan bagian lengan dan badan. Jadi sejajarkan dulu, lalu dibalik bagian badannya ke arah luar seperti ini. Kemudian tinggal di pin bagian yang akan disatukan. Pertama yang kita sematkan itu bagian tengah, jadi bagian pundak sama bagian yang di daerah ketiak ini.
Setelah disematkan semua seperti ini, lalu kita jahit. Ini dia hasilnya setelah dijahit dan diobras. Sekarang beralih ke bagian bawah baju. Kalian bisa jahit kelim, dijahit 2 kali, tapi kalau aku di sini mau jahit dengan bisban. Tapi cara jahit dengan bisban ini tidak disarankan buat kain yang sangat tipis karena bikin kesannya akan terlihat kaku. Setelah dijahit dengan bisban seperti ini, kemudian dibalik ke arah dalam dan dijahit lagi. Setelah itu jangan lupa disetrika biar hasilnya nggak keriting. Sekarang part terakhir adalah pasang kerah. Jadi step pertama, pasang Vaseline ke bagian kerah, ke seluruh bagian kerah. Nah, lalu ini aku ambil pola bagian kerahnya, tapi aku gunting kampuhnya. Jadi yang aku mau pakai itu murni polanya tanpa si kampuhnya itu ya.
Setelah itu kita cari bagian tengah dari kerahnya itu, masing-masing kerahnya. Kemudian kita cek kris sebagai penanda. Kalau udah, ini aku lanjut ngejiplak dari pola yang tadi udah digunting ke kainnya. Kemudian ini lanjut ambil kain yang bagian atas, yang bagian kerah atas. Terus kita pasangkan seperti ini, disematkan jarum pentul dan dijahit sekelilingnya kecuali yang bagian bawah. Setelah dijahit, gunting sekelilingnya lalu dibalik ya. Setrika dulu biar rapi. Lalu tindas bagian kerah atas kira-kira kurang lebih 0,7 cm lah. Beralih dulu ke kerah bagian bawah. Ini kita ambil satu piece lalu dipres sesuai selebar kampuhnya ini ya. Kemudian jahit dulu kurang lebih setengah senti. Setelah itu satukan kerah yang barusan tadi ditindas dengan kerah yang bagian atas, seperti ini caranya. Jahit secara perlahan saja, yang penting hasilnya rapi. Kemudian satukan dengan kerah bagian bawah yang satunya. Setelah sekelilingnya selesai dijahit, kemudian kita rapikan dengan cara digunting dan balik kerah ke arah luar, lalu setrika lagi biar rapi ya. Setelah itu cari bagian tengahnya, lalu kita cek kris. Dan diberi tanda di bagian kampuhnya seperti ini agar memudahkan ketika disatukan dengan bagian badan. Sematkan jarum pentul di bagian tengah dulu pertama, lalu bagian pojok kanan dan pojok kiri, dan dilanjutkan dengan disematkan jarum pentul di sekeliling agar memudahkan nanti ketika kita menjahit. Setelah selesai dijahit seperti ini, balik kerah ke arah dalam.
rapikan dan jahit kerah menindas di bagian yang luar tadi. Ini dia hasilnya setelah ditindas tadi, sudah rapi. Tinggal kita setrika saja biar semakin rapi. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.